Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman karena masih menyempatkan diri untuk bisa masuk ke room ini untuk berdiskusi, melanjutkan presentasi yang kemarin. Jadi untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita membahas materinya ya. Di mana toh? Ini. Kelihatan di materinya? Dia kelihatan di. Kelihatan. Kurang jelas. Hah? Ya, oke, Jelas. fokus. Tunggu baik. Aku kasih slide kiri loh. Slide kiri loh. Oke. Bisa dikasih besar, kasih besar kita aja. Nah, ini Nah, naik. begini oh. Oke. Baik. Jadi itu ya. Baik, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Sulfikri Asari, NIM 183134214 sebagai pemateri, dan adapun pemateri kedua yakni Muhammad Lutfi Darmawan dengan NIM 183134213. Baik, untuk mempersiapkan waktu, langsung saja saya bahas materinya. Salam. Jadi adapun istilah sarana mengandung arti yakni sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan. Sarana pendidikan jasmani ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan di dalam pembelajaran pendidikan jasmani oleh olahraga dan kesehatan. Demikian juga dengan prasarana, yaitu segala sesuatu fasilitas yang melengkapi kebutuhan sarana yang memiliki sifat permanen atau tidak dapat dipindahkan. Adapun menurut Supartono, sarana olahraga adalah sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Sedangkan secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang yang mempermudah atau memperlancar proses pembelajaran dan memiliki sifat yang relatif permanen. Adapun beberapa persyaratan sarana dan prasarana pendidikan jasmani adalah: pertama, aman; kedua, mudah dan murah; ketiga, menarik; keempat, memacu dan untuk bergerak; yang kelima, sesuai dengan kebutuhan; yang keenam, sesuai dengan tujuan; 7, tidak mudah rusak; dan yang terakhir adalah sesuai dengan lingkungan. Adapun tujuan dari sarana dan prasarana penjas, menurut Agus S. Suryo Broto, sarana dan prasarana pendidikan jasmani bertujuan untuk: 1, memperlancar jalannya pembelajaran;
Yang kedua, memudahkan gerakan. Yang ketiga, mempersulit gerakan. Yang keempat, memacu siswa dalam bergerak. Yang kelima, kelangsungan aktivitas. Dan yang terakhir, menjadikan siswa tidak takut dalam melakukan gerakan atau aktivitas. Adapun fungsi dari sarana prasarana penjas yaitu adalah sebagai pendukung pelaksanaan suatu kegiatan, terutama dalam pengajaran olahraga. Manfaat sarana dan prasarana olahraga adalah dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan pemakaian alat dan tempat olahraga yang benar. Mungkin itu penjelasan saya mengenai hakikat, tujuan, serta fungsi sarana dan prasarana. Di sini saya menjelaskan poin-poin pentingnya. Dan selanjutnya saya akan bagikan materi ini ke grup kelas untuk teman-teman baca, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa bisa membaca-baca atau melihat materi yang telah saya kirim. Baik, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, langsung saja ya bertanya ya. Saya mau bertanya dari kelompok 8. Oke. Saya persilakan Saudara Bonito Setiawan Anwar untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bonito Setiawan Anwar. Saya atas nama Bonito Setiawan Anwar, NIM 183134/2008, perwakilan dari kelompok 8. Yang saya ingin bertanya kepada kelompok Anda, pertanyaan saya yaitu jelaskan tujuan dan fungsi sarana dan prasarana penjas. Sekian. Apa moderator sudah mendengar pertanyaan saya atau Baik. mau diulangi? Terima kasih atas pertanyaan telah diberikan. Oh iya, makasih. Selanjutnya, Sama-sama. ya, siap. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sukudan PS, NIM 183134/2019. Yang saya ingin pertanyakan yaitu, jelaskan bagaimana menurut Anda cara proses belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik meskipun terkendala oleh hakikat sarana dan prasarana yang terbatas. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan telah diberikan. Terima kasih. Kemudian mungkin ini adalah pertanyaan terakhir kepada teman-teman. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan ketiga. Saya, moderator saya. Baik, kepada Saudara Muhammad Wahyudi Saputra, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mohon maaf sebelumnya, saya juga perwakilan kelompok 3. Yang ingin saya pertanyakan itu apa persyaratan sarana dan prasarana selain menurut Agus Suryo Broto. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Pertanyaan kami terima. Terima kasih. Mungkin kami butuh beberapa menit atau beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan.
Baik, saya persilakan kepada Saudara Muhammad Lutfi Darmawan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Bonito Setiawan Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 tentang menjelaskan tujuan dan fungsi sarana dan prasarana penjas. Tujuan sarana dan prasarana penjas. Sarana dan prasarana penjas jasmani bertujuan untuk memperlancar jalannya pembelajaran. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan jasmani dapat berjalan dengan lancar. 2. Memudahkan gerakan dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang memadai akan memperlancar siswa dalam melakukan aktivitas. 3. Mempersulit gerakan, maksudnya siswa akan lebih senang dan dalam melakukan aktivitas gerakan tanpa alat akan lebih senang dan mudah bila dibandingkan dengan menggunakan alat. 4. Memicu siswa bergerak. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang lengkap, maka akan memicu siswa dalam melakukan aktivitas olahraga dengan menggunakan alat. 5. Kelangsungan aktivitas. Karena jika tidak ada, maka tidak akan jalan. Misalnya siswa akan bermain sepak bola tanpa adanya lapangan dan bola, maka permainan sepak bola tidak akan berjalan. 6. Menjadikan siswa tidak takut melakukan gerakan aktivitas. Maksudnya agar siswa tidak ragu-ragu melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Fungsi sarana dan prasarana penjas. Fungsi sarana dan prasarana penjas. Olahraga adalah sebagai pendukung pelaksanaan suatu kegiatan, terutama dalam pengajaran olahraga. Manfaat sarana dan prasarana olahraga adalah dapat meningkatkan kualitas kesehatan dalam pemakaian alat dan tempat olahraga dengan benar. Fungsi prasarana beserta sarananya adalah sebagai lokasi atau tempat dalam bisnis maupun aktivitas olahraga, sehingga akan saling mendukung dengan adanya tempat dan juga perlengkapan beraktivitas. Selain itu, sarana dan prasarana yang berkualitas baik juga berperan penting dalam keselamatan penggunanya, sehingga dapat mengurangi faktor cedera dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Baik, mungkin itu jawaban mungkin itulah tadi jawaban yang bisa diberikan oleh kelompok kami atas nama Muhammad Lutfi. Kepada penanya kami lemparkan apakah masih sudah diterima atau masih belum. Baiklah, mungkin jawaban Anda cukup memuaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaan diberikan, dan saya rasa sudah juga tadi jawab dan penanya telah menerimanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Sulrianti dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan bagaimana menurut Anda cara proses belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik meskipun terkendala oleh hakikat sarana dan prasarana yang terbatas. Oke, menurut saya mungkin cara proses belajar mengajar yang akan saya lakukan adalah hanya menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia saja. Ataupun kalau mungkin ada sarana yang tidak ada, mungkin bisa kita melakukan kreasi
atau membuat sarana yang menyerupai sarana yang tidak ada. Sehingga proses belajar mengajar itu terlaksana dengan baik dan tidak terkendala karena kurangnya sarana ataupun prasarana yang tidak ada. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah diterima atau belum. Terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Jawaban Anda diterima. Baik, terima kasih karena telah menerima jawaban yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudara Muhammad Wahyudi Saputra, yakni persyaratan sarana dan prasarana. Jadi ada beberapa persyaratan sarana dan prasarana. Mungkin ada beberapa ya sekitar 8 yang bisa tadi sudah saya juga bacakan tadi di materi. Yang pertama itu persyaratannya adalah aman. Kenapa? Agar ketika kita melakukan suatu proses belajar mengajar, siswa ataupun guru terhindar dari unsur bahaya. Kemudian mudah dan murah, menarik. Di sini menarik agar supaya siswa ataupun peserta didik tidak tidak kaku dalam proses belajar mengajar. Sehingga dia merasa senang saat melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian memacu untuk bergerak. Yang kelima, sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap pendidikan pasti berbeda-beda kebutuhannya. Misalnya SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Mungkin berbeda setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian keenam, sesuai dengan tujuan. Ketujuh, tidak mudah rusak. Yang terakhir adalah sesuai dengan lingkungan. Saya kembalikan ke penanya, apakah jawaban saya sudah cukup atau mungkin masih ada pendapat yang ingin diberikan? Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas karena telah menerima jawaban kami. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan karena masih meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi. Terima kasih. Dan mungkin itu sekian, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.